Hai adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah remaja Gereja Injili Keluarga Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya. Karena hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online ini untuk sama-sama memuji dan belajar akan firman-Nya. Mari kita naikkan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Aku tahu Bapa pelihara hidupku. Aku tahu Tuhan baik padaku. Aku yakin dan percaya. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Yuk, adik-adik kita akan sama-sama masuk dalam doa. Bapa, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah remaja secara online. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan seminggu yang telah lewat. Kami tahu Bapa pelihara kami. Tuhan memelihara hidup kami. Dan kami tahu di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kami boleh baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, dalam susah maupun suka, kami percaya Tuhan ada di dalam serta menyertai setiap langkah kami. Dalam suka maupun duka, Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Mohon Tuhan beri kami pengertian yang benar dan beri Roh Kudus boleh menerangi hati pikiran kami sehingga kami boleh dimengertikan akan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, beberapa minggu lalu kalian mendengar kisah bahwa apa yang Yesus perbuat di dalam dunia saat ketika Yesus ada di dalam dunia ini waktu itu. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus mengusir roh-roh jahat, dan Yesus membangkitkan orang yang mati. Nah, inilah yang Yesus perbuat waktu itu. Lalu pernah sampaikan kepada adik-adik ya. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Yesus mengajarkan tentang kerajaannya. Nah, siapakah Yesus adik-adik? Yesus memakai pernyataan, akulah. Kita lihat beberapa pernyataan yang Yesus ajarkan, sampaikan kepada orang-orang. Yang pertama adalah di Keluaran 3 ayat 14. Adik-adik kita buka Alkitab. Siapkan kalian Alkitabnya dan kita buka bersama yuk. Keluaran 3 ayat 13. Keluaran 3 ayat 13 ini dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Keluaran 3 ayat 14. Lalu saya akan bacakan ya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, adik-adik, aku di sini adalah artinya Yahweh, yang berarti Tuhan. Nah, lalu kita lihat lagi di Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Yohanes 5 ayat 17 sampai Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Lalu saya juga akan bacakan untuk kalian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, Yesus menyatakan bahwa aku adalah aku. Kita lihat lagi di Yohanes 8 ayat 58 sampai 59. Yohanes 8 ayat 58 sampai 59. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Adik-adik, di sini dikatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus sama dengan Allah. Karena sebelum Abraham jadi, dia telah ada, dikatakan di Yohanes 8. Berarti Yesus adalah sama dengan Allah. Dan Yesus adalah Allah Anak. Karena Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini, Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka Yesus juga adalah Allah Anak. Kemudian waktu di Keluaran tadi dikatakan, Allah berkata kepada Musa bahwa namanya adalah Yahweh, yang artinya adalah Aku, Allah. Nah, ini adalah pernyataan Yesus yang pertama, Aku adalah Aku. Berarti Yesus adalah Allah, karena ia sudah ada sejak sebelum Abraham dilahirkan, bahkan pada saat penciptaan sudah ada. Nah, yang kedua, aku adalah roti hidup. Ini nih, Yesus menyatakan pernyataan seperti simile, yaitu ibarat, kiasan. Aku adalah roti hidup dikatakan. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 29 sampai 36. Di sini Lause akan bacakan kalian dalam ayat yang ke-35-nya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi,
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Wah, maksudnya apa nih? Aku adalah roti hidup. Barang siapa kedatang kepadaku, ia tidak akan lapar. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Apa artinya Yesus mengatakan ini? Apakah Yesus benar-benar makanan? Nah, di sini Yesus mengibaratkan dirinya adalah roti. Roti mengenyangkan perut kita, memberikan gizi kepada tubuh kita. Tetapi Yesus adalah memberikan kekuatan kepada rohani kita. Nah, kita lihat lagi di Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Di sini Lause akan bacakan ayat 12-nya. Di situ Yesus mengatakan apa? Akulah terang dunia. Pagi-pagi benar. Ayat 12 ya, langsung bacakan ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Yesus mengibaratkan dia adalah terang. Terang ini apa? Ternyata dia adalah terang dunia. Kalau mengikuti dia, maka kegelapan tidak akan mengikuti dia lagi. Barang siapa mengikuti Yesus, kegelapan tidak akan dalam diri orang itu lagi. Artinya apa? Yesus menerangi setiap sisi dari dosa-dosa kita, sehingga kita bisa tahu bahwa itu perbuatan yang salah. Yesus menerangi hati dan pikiran kita. Kita lihat lagi di satu ayat di Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Di situ dikatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mengatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Kenapa Yesus mengatakan, mengibaratkan dirinya sebagai gembala? Karena gembala menyerahkan dirinya untuk menjaga domba, membawa domba, memelihara domba-dombanya agar domba-dombanya bisa makan rumput, minum air yang bersih, yang tidak beracun. Dia menjaga domba-dombanya juga supaya tidak diterkam oleh binatang buas. Dan dia berrela, berjuang untuk melawan binatang buas itu agar domba-dombanya tidak dimakan. Nah, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mengibaratkan dirinya sebagai gembala. Nah, ada juga di dalam Yohanes pasal ke-15. Kita lihat. Ucapan akulah yang lain. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus mengatakan, aku pokok anggur yang benar. Ucapan yang lain juga. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ini yang Yesus katakan mengenai siapakah dirinya. Nah, adik-adik, kita saat ini siapakah Yesus yang kita kenal? Ya. Di Yohanes 11 ayat 25, mari kita buka tadi yang Yesus sudah katakan tadi. Yohanes 11 ayat 25 supaya kita tahu ayatnya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Adik-adik cepat buka. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di dalam hal ini, Yesus menggunakan pernyataan akulah atau aku adalah untuk mengajarkan siapa dirinya. Jadi siapakah ia? Siapakah Yesus adik-adik? Yesus adalah Allah. Siapakah Yesus? Yesus adalah jalan kebenaran. Tanpa Yesus tidak ada orang yang bisa selamat. Hanya melalui Dia saja
karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu hanya melalui Dia saja jalan keselamatan dan hidup.